Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, Bapak-bapak dan ikhwah yang dirahmati Allah, ya semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama ngaji kitab Fadlul Islam. Pada pertemuan malam ini kita akan membahas beberapa hadis terakhir dari bab Wujubul Islam. Ada 2 hadis lagi yang belum sempat kita bahas. Maka ikhwah sekalian bisa buka kitab Fadlul Islam yang ada di hadapan antum. Di halaman 16 ya, 16 17 ya, 16 17. Baik, saya bacakan hadis yang ke-7 ya. Yaitu hadis dari Huzaifah ibnul Yaman, dan ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Huzaifah ibnul Yaman. Nah, disebutkan ya sebelum kita masuk pada apa yang tercatat itu di halaman 16 itu disebutkan waktu itu Huzaifah ibnul Yaman beliau masuk ke masjidnya, masuk ke masjid. Annahu kana yadkhulu al-masjida wa yaqifu ala hilqin ya au ala hilqit tadris alladzina kanu yata'allamuna al-Qur'an. Ini apa? Jadi sebelum beliau mengatakan ini, cerita sebelumnya Huzaifah ibnul Yaman masuk ke masjid. Nah, seperti inilah kira-kira. Jadi ada seorang sahabat Nabi Huzaifah ibnul Yaman masuk ke dalam masjid. Nah, di masjid itu ada hilqatut tadris seperti ini. Jadi ada halaqah, hilqah itu halaqah. Artinya orang sedang ada kajiannya, ada kajian. Mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina kanu yata'allamuna al-Qur'an. Di mana mereka ini sedang mempelajari Al-Qur'an. Nah, kira-kira beginilah situasinya kira-kiranya. Cuma hilqah halaqah itu lingkarannya. Jadi biasanya sebenarnya setengah melingkar gitu ya, hilqah. Nah, lalu Huzaifah ibn Yaman ketika melihat ada orang-orang sedang tadris seperti ini, sedang taklim begini, beliau mengatakan sesuatu yang penting kepada mereka, kepada thalabul ilmi, ya, orang-orang yang sedang mencari ilmu. Apa perkataan dari Huzaifah ibn Yaman? Beliau katakan, qal ya ma'syarul qurra, ya ma'syarul qurra, wahai para qurra. Qurra itu siapa? Qurra yang dimaksud pada hadis ini adalah orang-orang yang senantiasa belajar Al-Quran. Itu yang dimaksud Al-Qurra. Jadi orang-orang yang ahli Quran. Ahli Quran. Jadi kalau dulu orang disebut Qurra, itu artinya mereka ahli Quran atau orang yang sedang menghafal Quran, para penghafal Quran, atau ala talabatil ilm, atau orang yang sedang mencari ilmu, para pencari ilmu. Talabul ilmi, talibul ilm itu qurra. Jadi dulu pada zaman sahabat, orang disebut qurra adalah mereka satu, bisa jadi mereka para penghafal Quran, ahli Quran, bukan hanya sekedar hafal, tapi mereka juga mengamalkan isi Al-Quran. Itu qurra maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar hafal, tapi mereka paham. Itu Al-Qurra. Atau dengan bahasa yang lebih umum adalah
thalabatul ilm, orang-orang yang senang cari ilmu. Calon para ulama itu disebut qurra, atau ulama itu sendiri al-qurra. Itu biasa mereka menyebut qurra, itu maksudnya. Jamak dari qari ya, qurra. Nah, kalau sekarang kita sebut qari itu pembaca Quran ya, kalau di bahasa kita. Maka ada musabaqah tilawatil Quran ya, lomba membaca Quran. Pembaca sebut qari, kalau perempuan qari'ah itu ya, jamaknya qurra. Tapi dulu maksudnya ahli Quran, orang yang bukan hanya hafal Quran tetapi juga paham Al-Quran, itu qurra. Orang yang sedang mencari ilmu, sedang berusaha untuk memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW. Nah itu, maka Hudzaifah ibn Yaman menegur mereka atau menyapa mereka, ya ma'sarul qurra istaqimu, istiqomahlah kalian, faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Kalau kalian istiqomah maka sungguh kalian sudah mendahului banyak orang, mendahului kebaikan, maksudnya mendahului banyak orang dalam hal kebaikan. Kalau kalian istiqomah, maka istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Nah, apa yang dimaksud istaqimu, istiqomahlah kalian? Nah, maksudnya dalam kitab I'lamul Anam dikatakan istaqimu alal Quran wal amali bihi. Jadi istiqomahlah kalian terus dengan Quran, istiqomah ya, dengan Quran, mempelajari Quran, membaca Quran dan mengamalkan Quran. Jadi bukan hanya sekedar ngapalin Quran, tapi istiqomah dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, isi Al-Quran. Itu yang dimaksud istaqimu. Nah, kalau ada orang senantiasa dekat dengan Al-Quran, membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, maka orang ini telah mendahului dalam hal kebaikan sangat jauh meninggalkan banyak orang dalam hal kebaikan. Kalau ada orang istiqomah dalam hal ini tadi, berpegang teguh kepada Quran, mengamalkan Quran, mempelajari Al-Quran. Termasuk di majelis-majelis seperti ini, mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu kita istiqomah, setelah ini kita amalkan. Nah, maka qad sabaqtum sabqan ba'ida. Kita telah jauh melesat mendahului banyak orang dalam hal kebaikan. Nah, ini maksud pernyataan dari Hudzaifah ibn Yaman. Kata istiqomah sendiri makna asalnya adalah ya, berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi yasluku sulukat thoriqil mustaqim. Dan jalan lurus ini hanya satu. Jalan lurus ini hanya satu, tidak banyak. Yaitu apa? Berjalan di atas pedoman Al-Quran dan Sunnah, atau di atas jalan Islam. Itu disebut istiqomah, itu maknanya. Jadi dia ketika dia ada seseorang, wah dia ini istiqomah orangnya, berarti dia berjalan di atas pedoman, berdasarkan pedoman dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak milih yang lain, hanya itu jalan yang ditempuh. Jadi hidupnya ini senantiasa merujuk kepada Quran Sunnah, tidak kepada yang lain. Nah, itulah orang yang kelak nanti dia akan mendahului banyak orang dan sangat jauh melesat meninggalkan orang-orang lain yang tidak istiqomah dalam kebaikan. Jadi mendahului orang dalam banyak kebaikan. Lalu kemudian dia katakan, fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Tapi kalau kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, artinya menyimpang. Ini udah ada jalan lurus, enggak deh saya mau ke kanan, enggak saya mau ke kiri. Dia yamin shimal. Dia ngambil jalan lain selain jalan Islam, selain jalan Quran dan Sunnah. Dia lebih tertarik dengan omongan para filosof misalnya, para ahli kalam misalnya, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh ya, dari Barat misalnya, yang
jauh dari Quran Sunnah. Dia lebih tertarik omongan si Samuel Huntington misalnya, terus siapa lagi, Nietzsche misalnya ya, Adam Smith misalnya, tokoh-tokoh seperti itu ya, atau ya mungkin tokoh-tokoh Islam yang menyimpang dari Quran Sunnah, dia lebih senang mengutip itu. Nah, berarti dia akhadha yaminan wa shimal. Kalau itu yang dilakukan, dia tinggalkan jalan lurus Islam itu, dia tinggalkan Quran Sunnah, maka apa kata Uzaifah, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh karena kalian sudah menyimpang dari Quran Sunnah. Jadi lihat ada, kalau ada teman kita sampaikan kepadanya ayat Allah, Al-Quran, kita sampaikan kepadanya sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, kok dia nggak seneng? Nah, itu tanda tuh, indikator kalau dia udah menyimpang. Form apa? Biasanya orang bilang ini banget sih apa? Ya pokoknya nggak suka gitu kalau kita sampaikan kepadanya ayat Allah, tidak suka ketika kita sampaikan kepadanya hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa tuh orang biasa nyebutnya? Aduh lupa ya bahasanya. Nah itu. Nah, kalau ada orang kok bersikap begitu tidak senang, berarti indikatornya udah nyimpang. Maka naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi kita harus bangga ketika menyampaikan Quran Sunnah atau mendengarkan ada orang menyampaikan qala Allah azza wa jalla, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oh kita senang, semangat kita dengarnya. Nah, jadi ulama dulu itu begitu ya. Mereka cari apa dalam Al-Quran, bagaimana kata Rasulullah, sampai bahkan mereka harus melakukan perjalanan sangat jauh dalam rangka untuk mendapatkan apa yang pernah dikatakan oleh Rasul SAW. Jadi si fulan pernah mendengar dari Nabi suatu hadis. Oh di mana rumahnya? Oh di sana. Oh di Jogja, berarti Jakarta, datangin di Jakarta. Oh ternyata enggak, orangnya tinggal di Surabaya, ke Surabaya dia pergi. Hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW. Harus sangat berharga. Nah, kalau kita kan gampang banget. Nah, sekarang gampang gitu ya. Nah, kitab-kitab kita bisa beli di toko atau majlis-majlis ilmu di Jogja termasuk alhamdulillah ya. Termasuk gampang gitu. Kita bisa cari majlis-majlis ilmu, tidak harus ya jauh-jauh keluar daerah, tidak harus. Oh dulu ulama dari Irak harus ke Syam, ke Palestina, harus ke Madinah, ke Makkah. Bahkan nanti dari Makkah pun harus pergi jauh kemana gitu ya. Nah ini ikhwas sekalian. Nah, maka kita harus bangga dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang diterangkan oleh Nabi di dalam sunnahnya. Nah, itulah dia orang yang istiqomah dan jangan menyimpang tadi. Karena kalau kita menyimpang, mengambil jalan lain ya, selain jalan Quran dan sunnah, maka berarti kita akan mengikuti ya, hawa nafsu kita, wal bid'ah dan bid'ah ya, perbuatan bid'ah. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, tapi dia senang ikuti itu. Kalau dalam Quran dan sunnah nggak ada, tapi dia lebih senang mengikuti itu. Nah ini berarti sudah menyimpang. Makanya Rasul bilang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan ada di neraka. Nah, kalau kita menyimpang dari Quran Sunnah, ya itu artinya ya kita ngikutin hawa nafsu kita atau ngikutin bid'ah. Karena di luar apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Dalam urusan agama tentu saja yang saya maksud ya. Bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia silahkan. Tapi dalam urusan agama, maka kita harus berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Itu yang akan selamat. Makanya Rasul bilang, waman ya'is minkum ba'di, ya, barang siapa yang hidup di antara kalian nanti setelah aku, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan mendapatkan perbedaan banyak sekali di tengah-tengah masyarakat. Saya kira kita merasakan itu kan. Ada banyak hal yang orang berbeda pendapat tentang A, B, C dan seterusnya. Rasul sudah bilang akan ada nanti banyak perbedaan pendapat. Sayara ikhtilafan katsira. Lalu gimana? Jangan bingung. Nah, orang yang istiqomah dia tidak akan bingung. Kenapa? Karena Rasul sudah bilang. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, hendaklah kalian
mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para sahabat itu. Wa adu 'alaiha bin nawadzid, dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Nah, itu. Jadi separah apapun perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat di negeri kita atau bahkan masyarakat dunia, orang yang udah paham hadis ini dia tenang hidupnya. Karena jelas, pegangannya jelas. Orang ngomong A, B, C, D dan seterusnya. Dia saja ada nggak dasarnya, nggak ada tinggalin. Mana di antara mereka yang berbeda itu ketika ngomong ini dalilnya, qala Rasulullah begini. Qala Nabi sallallahu begini. Atau qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, seperti ini suaranya. Itu udah, oh berarti jelas, ikutin. Jelas gitu ya. Nah, dan jelas pula misalnya kalau hadis berarti jelas kesahihannya atau jelas bahwa hadis itu hadis yang makbul ya. Ini teman-teman sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, karena kalau kita terjebak dalam tadi situasi penuh dengan perbedaan, lalu akhirnya kita menyimpang, mengambil jalan lain selain jalan Quran dan Sunnah, maka itu akan merusak diri kita sendiri, bahkan merusak banyak orang. Karena orang itu akan menjadi baik jika ya, banyak orang-orang soleh di antara mereka, banyak ulama di antara mereka, dan banyak orang-orang yang suka mencari ilmu. Dikatakan oleh penulis kitab ini ya, Ilamul Anam, di annan nasa innama yakunu salihin. Sesungguhnya manusia itu bisa menjadi baik bi ulamaihim, karena ada ulama dari mereka. Wa talabatil ilmi indahum, dan ada orang yang semangat mencari ilmu di tengah-tengah mereka. Maka kita ini insya Allah ya, salah satu perangkat yang bisa menjaga kebaikan orang secara umum. Selama masih ada anak-anak muda seperti kita ini, atau ada orang-orang yang senang hadir ke majelis ilmu, insya Allah orang masih dalam kebaikan, insya Allah. Tapi ketika orang udah males hadir di majelis ilmu, nggak ada yang mau, ya. Jadi satu kampung tuh nggak ada anak muda, nggak ada ngaji, udah sholat jamaah nggak ada, kajian nggak ada misalnya, oh udah rusak tuh. Tapi kalau di suatu kampung, di masyarakat ada ulamanya, ada orang-orang yang senang cari ilmunya, maka insya Allah orang akan tetap dalam kebaikan. Ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah. Nah, maka dulu Hasan Al-Basri pernah berkata, ketika beliau ketemu dengan orang-orang yang sedang cari ilmu seperti ini, kepada para pencari ilmu di Kufah ya, faqala lahum ya milhal ardi la tabsudu li'annahu in ya, fasadal milhu lam yu'kalut ta'am. Wah, ini kata-kata luar biasa ya. Jadi Hasan Al-Basri ini seorang ulama tabi'in. Beliau ini ya, anak susuan dari salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah Ummu Salamah ya. Jadi beliau waktu kecil disusui oleh salah satu istri Rasulullah SAW. Makanya orang bilang kenapa Hasan Al-Basri itu cerdas ya, karena memang dulu dikasih makan waktu masih kecil dari sumber yang sangat baik, yaitu istri-istri Nabi SAW. Salah satu istri Nabi SAW. Nah, jadi beliau pernah nasihati orang-orang yang sedang mencari ilmu itu dengan kalimat ya milhal ardi la tafsudu. Apa artinya ya milhal ardi? Al-milah itu artinya garam. Jadi Hasan Al-Basri menganggap orang-orang seperti kita yang senang mencari ilmu itu garam. Dianggap oleh beliau seperti garam. Wahai ya garam milhal ard, ya garam di atas muka bumi. Jadi, janganlah kalian rusak, wahai garam-garam ini. Jadi antum ini garam-garam ini ya. Kenapa? Li'annahu in fasadal milah. Karena kalau kalian sebagai garam rusak, maka nggak akan ada makanan yang enak. Ya nggak? Kalau garamnya rusak, maka semua makanan nggak akan enak, kurang garam. Nah, jadi kalian ini ibarat garam yang membuat sesuatu menjadi enak, membuat kehidupan menjadi enak. Jangan rusak kalian. Itu nasihat dari Hasan Al-Basri. Maka kita itu berusaha untuk istiqomah, lurus di atas jalan yang benar.
kalau kita orang yang suka hadir di majelis ilmu rusak, gimana yang lain? Dia tambah rusak. Nah, tambah rusak. Karena ya, orang-orang yang senang dengan ilmu, senang duduk di majelis ilmu itu jadi kudwah, jadi contoh buat yang lain yang tidak senang duduk di majelis ilmu. Misalnya kalau ada di antara kita rusak, lalu orang bilang, wah itu loh Mas Yoyo aja sering sholat jamaah, sering ngaji aja begitu perilakunya gitu ya. Pacaran tuh bawa motor tuh sama cewek padahal belum nikah itu misalnya. Udah gitu peluk-pelukan, wah rusak udah. Kita yang suka hadir di majelis ilmu, ya, hidup kita rusak semua orang nanti. Wah Mas Pian aja tuh lihat, ya. Padahal dia seneng hadir ke majelis ilmu, tapi kok seperti itu, berat. Nah nanti. Nah, boleh kalau disemir yang penting jangan warna hitam, boleh ya, nggak ada masalah itu. Itu boleh kalau itu. Hukumnya boleh secara syara ya, misalnya. Nah, itu ya. Nah itu tuh sekalian. Nih, itu. Tapi kalau Mas Pian ngobrol mesra dengan wanita lain, isinya dibiarin di rumahnya, nah ini nanti rusak. Mas Pian yang udah nikah aja, udah punya anak satu, kok masih ngobrolnya sama perempuan lain akrab banget, bahkan deket-deketan, nah nanti rusak. Padahal dia rajin ikut kajian. Nah itu. Maka kita harus jaga diri kita, istiqomah dalam kebaikan. Ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah ini, ya. Lalu tadi kita ini ibarat garam kata Hasan Al-Basri. Kalau kita rusak nggak akan ada makanan yang enak. Nah, ini menunjukkan betapa perhatian Hasan Al-Basri ini luar biasa ya kepada para pencari ilmu, kepada para ulama di antara mereka. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Oh, dikatakan bahwa tidak mungkin masyarakat itu bisa istiqomah. Ya, tidak mungkin masyarakat atau sebagian masyarakat itu bisa istiqomah illa kecuali bi syai'aini, kecuali dengan dua perkara. Ya, dua perkara. Jadi kita ini nggak mungkin bisa istiqomah, lingkungan kita nggak mungkin bisa istiqomah kecuali dengan dua perkara. Yang pertama apa? Quwwatus sultan. Nah, quwwatus sultan. Quwwatus sultan apa? Kuat, pemimpinnya kuat. Nah, pemimpin yang kuat itu bisa mengatur masyarakatnya. Tentu saja kuat yang dimaksud di sini kuat dalam kebaikan. Jadi kita punya pemimpin yang kuat, pemimpin yang baik. Dengan pemimpin yang baik itulah maka suatu negeri, suatu masyarakat juga akan baik, akan istiqomah. Karena pemimpinnya baik, kuat, jelas. Ya, dia punya kekuatan, punya power dan baik orang. Bisa orang istiqomah. Gimana logikanya? Misal di kampung ini ya pemimpinnya bagus misalnya, pemimpinnya. Maka ketika dia melihat ada penyimpangan di tengah-tengah masyarakat, dia langsung akan tegur. Dia akan tegur, maaf Mas, Mbak, atau Pak, Bu, jangan begini. Ini nggak benar, ini tidak sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam. Nah, dia akan tegur. Jadi tidak akan membiarkan ada kerusakan di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, itu dengan begitu maka orang bisa istiqomah dalam kebaikan. Tetapi ketika pemimpin membiarkan ada kerusakan di tengah-tengah kaumnya, nggak mungkin orang bisa istiqomah. Orang di kampungnya ada orang minum khamar dibiarin. Ada anak muda pacaran sampai malam padahal bukan istrinya, biarin. Tapi tahu. Ya, terus ada banyak anak muda nggak pada sholat jamaah ya, nggak kelihatan di masjid, dibiarin, nggak peduli. Udahlah, orang zaman sekarang wajar lah kalau anak muda nggak ke masjid gitu misalnya. Nah, kalau kita suruh ke masjid juga susah, udahlah, biarin aja misalnya. Nggak punya kekuatan pemimpinnya, ya nggak akan istiqomah. Nah, maka kita antum ini ya, para calon pemimpin ini betul-betul harus dipegang kayak gini. Suatu saat ya mungkin ada di antara antum nanti jadi lurah, jadi kadus gitu ya, atau bahkan mungkin jadi presiden. Kita nggak tahu, ada di antara antum. Nah maka antum harus punya power tadi, kekuatan, dan terus perbaiki diri dan terus tidak berhenti belajar, mempelajari ilmu-ilmu syara. Saya kita paham. Nah, ini yang pertama. Jadi masyarakat itu bisa istiqomah
Jika memiliki pemimpin yang punya power, ya kekuatan, dan dia orang baik. Yang kedua, quwwatu ahlil ilmi wa ijtima'uhum. Kuatnya para ulama dan mereka kompak gitu. Ulamanya kuat dan mereka tidak tercerai-berai. Nah, kalau ulamanya kuat, ulamanya bersatu, tidak bangga dengan kelompok masing-masing, maka umat akan istiqomah. Tapi ketika ulamanya pecah-pecah, ya, ngikuti kepentingan kelompoknya sendiri-sendiri, masing-masing punya kelompok, ya, bangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri, menyalahkan kelompok orang lain. Yang benar kita, yang lain salah semua misalnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Nah, ini rusak. Jadi merasa dirinya yang benar, yang lain salah semua. Maka kalau bisa yang khutbah Jumat jangan dari kelompok yang lain, harus kelompok kita. Yang ngisi pengajian jangan kelompok lain, harus kita. Nah, menyalahkan kaum muslimin yang lain. Di mana yang lain juga ada ulamanya. Kalau begitu terpecah-pecah, ya nggak akan istiqomah. Tapi kalau saling menghormati, ya artinya ya misal siapa saja yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu keliru misalnya. Nah, itu benar. Maka ikutilah oleh kalian dimanapun dia berada, di kelompok manapun dia berada, selama dia istiqomah dengan Quran Sunnah, ikutin. Itu yang benar. Nah, kalau gitu oke. Dia yang menyatukan para ulama itu Quran dan Sunnah. Nah, kalau itu yang terjadi, ya ulamanya bersatu, ya, berdasarkan Quran Sunnah, berjalan berdasarkan pedoman dari Al-Quran dan Sunnah, maka umat bisa istiqomah. Tapi kalau ulamanya hancur, ya, ulamanya terpecah belah, pemimpinnya lemah, ya, banyak enggak tahu tuntunan syariat misalnya, wah susah. Di negeri ini susah sekali masyarakatnya, warganya istiqomah. Nah, makanya kan banyak kerusakan-kerusakan yang kita lihat karena pemimpinnya yang enggak kuat, ya, tidak punya kekuatan. Ulamanya juga pecah-pecah, tidak bersatu. Maka terjadilah kemungkaran-kemungkaran di negeri ini yang sangat masif, ya. Banyak kita lihat, banyak sekali terjadi. Nah, kita tentu saja berdoa kepada Allah semoga ya suatu saat kelak para ulama bisa bersatu, ya, para pemimpin kita mereka juga dekat dengan Quran Sunnah, mereka punya kekuatan tadi untuk bisa menerapkan Quran dan Sunnah. Kita berdoa semoga demikian, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka tadi bersatulah wahai para ulama di bawah naungan Quran dan Sunnah. Bersatulah wahai para pencari ilmu di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Istiqomahlah untuk senantiasa berjalan di atas manhaj as-salafus saleh. Manhaj as-salafus saleh. Manhaj jalannya para ulama yang soleh, maksudnya para sahabat Nabi, para ulama tabi'in. Istiqomahlah dalam beramal sesuai Quran Sunnah. Istiqomahlah menjaga lisan, menjaga anggota tubuh kita supaya tetap dalam keadaan baik. Nah, maka kalau itu yang terjadi, kita sebagai pencari ilmu, guru-guru kita sebagai para ulama istiqomah ya, dalam kebaikan, menjauhi hawa nafsu, maka kelak nanti di masa yang akan datang tidak ada yang kita dapatkan kecuali kebaikan, pasti kebaikan. Kalau kita terus berusaha untuk istiqomah. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kemudian dikatakan wa'an Muhammad, ini yang berikutnya ya, dalil terakhir. Wa'an Muhammad bin Waddah annahu kana yadkhulu al-masjida fayaqifu alal hilaqi fayaqul fadzakarahu wa qala. Nah, ini sebenarnya an Muhammad bin Waddah ini adalah periwayat dari hadis di atas dari Huzaifah ibn al-Yaman. Nah, ini kata-kata Huzaifah, tetapi dia ini adalah hadis sahih, ya, atau asarus sahabah yang sahih yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Waddah. Lalu dia cerita annahu kana yadkhulu al-masjida fayaqifu ala al-hilaqi fayaqul fadzakarahu, lalu menyebutkan apa yang dikatakan oleh Huzaifah ibn al-Yaman yang di atas itu. Lalu setelah itu waqala amba'ana Sufyan ibn Uyainah an Mujalid ibn Sa'idin an Amir as-Sa'bi an Masruq qala Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Laisa amun illa walladzi ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah berlalu suatu tahun
kecuali atau melainkan tahun yang datang setelahnya itu syarrun minhu, lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Jadi tahun di mana kita hidup sekarang ini lebih buruk dari tahun sebelumnya. Dan tahun yang akan datang pasti lebih buruk dari tahun sekarang. Jadi semakin ke depan semakin buruk. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau bilang apa tadi? Beliau katakan laisa amun illa walladzi ba'dahu syarrum minhu. Lalu beliau bilang la aqulu amun amtaru min amin. Aku tidak mengatakan ya 1 tahun lebih banyak turun hujannya dari yang lain. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Artinya gini, aku tidak mengatakan bahwa tahun depan itu hujan lebih sedikit daripada tahun ini. Tahun depan itu air akan sulit daripada tahun sebelumnya. Bukan itu yang dimaksud buruk, bukan itu. Karena kalau dari sisi itu bisa jadi di masa yang akan datang mungkin lebih subur daripada sekarang. Kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan ke dunia kan untuk melawan Dajjal. Keadaannya kan waktu Dajjal sudah kalah, ya, Nabi Isa dan bahkan sebelumnya waktu Imam Mahdi ya, keadaan sejahtera semua orang. Nah, subur keadaan tanah di semua tempat. Bukan itu. Yang dimaksud bukan itu ya. Lalu beliau juga bilang wala amun akhsabu min amin. Dan bukan pula yang dimaksud 1 tahun lebih subur dari yang lain. Bukan itu. Jadi ukuran keburukan itu bukan subur atau tidak subur. Bukan subur atau tidak subur. Misalnya tahun ini subur, tahun besok nggak subur. Itu yang disebut lebih buruk, bukan itu. Karena bisa jadi tahun yang akan datang mungkin lebih subur dari sekarang. Dan juga bukan wala amirun khairun min amir. Dan juga bukan pula ya seorang penguasa lebih baik daripada penguasa yang lainnya. Artinya, tahun ini kita lebih buruk dari tahun sebelumnya. Bukan itu yang maksud. Mungkin pemimpin sekarang ya, hasil survei lebih buruk gitu ya dari sisi kebebasan berpendapat misalnya. Dari sisi demokrasi kata tokoh kan begitu ya kata para pengamat politik. Bukan itu. Kalau gitu berarti tahun depan lebih parah lagi. Nah kan bukan itu maksudnya. Bukan soal pemimpin. Karena bisa jadi nanti tahun 2024 kita punya pemimpin lebih baik dari sekarang bisa jadi. Tapi bukan itu. Bukan itu. Meskipun nanti pemimpin kita di tahun 2024 lebih baik, tetap tahun itu lebih buruk daripada tahun sekarang. Nah, tetap lebih buruk. Maka tadi, ya, laisa amun illa wallazi ba'dahu syarrun min. Lalu apa ukuran baik buruknya? Suatu masa itu apa ukuran baik buruknya? Dikatakan lakin zahabu ulamaikum wa khiyarikum. Akan tetapi yang dimaksud tahun yang akan datang itu pasti lebih buruk dari tahun sekarang karena apa? Karena meninggalnya para ulama kalian. Karena meninggalnya orang-orang terbaik di antara kalian. Jadi para ulama semakin sedikit ke depan. Para thalabul ilmi, para pencari ilmu seperti ini lebih sedikit. Sekarang mungkin sekian. Tahun depan mungkin nggak sekian, berkurang ya jumlahnya. Banyak orang lebih malas lagi. Ya. Atau mungkin di sini tambah banyak tapi tempat lain hilang. Mungkin di sini tambah banyak. Sekarang segini tahun depan lebih banyak. Tapi di tempat lain berhenti kajiannya. Bukan hanya nggak ada orang, nggak ada orangnya udah nggak usah ada pengajian lagi. Nah, itu. Jadi orang-orang yang senang dengan ilmu akan semakin sedikit, para ulamanya akan semakin sedikit. Itulah yang membuat tahun-tahun di masa yang akan datang keadaannya pasti lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Nah, semoga kita ya tidak ikut buruk gitu ya. Karena Rasul sudah memberikan jaminan juga. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yaduruhum man khazalahum ya hatta ya'tiya yaumul qiyamati. Senantiasa ada sebagian kecil dari umatku ini yang berusaha untuk terus ya, menegakkan yang hak dan tidak membahayakan mereka, orang-orang yang mencaci maki mereka, menghina-hini mereka. Tidak membahayakan sama sekali. Sampai kapan? Sampai datang hari
kiamat. Selalu ada. Orang baik akan selalu ada. Tapi emang jumlahnya tidak banyak. Semoga kita termasuk itu, Taifah itu. Maka para ulama menyebutnya Taifatun Mansurah. Ya, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang berusaha untuk sesuai dengan Quran dan Sunnah? Itu yang akan ditolong oleh Allah. Semoga kita termasuk bagian dari kelompok itu. Dan itu akan selalu ada. Serusak-rusaknya dunia ini, orang-orang baik akan tetap ada. Tapi memang sedikit, nggak banyak. Jadi semakin ke depan semakin sedikit. Nah, semoga kita termasuk yang sedikit itu. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, lalu di sini dikatakan, perginya ulama itu ada dua maknanya. Yang pertama, ya hilangnya para ulama itu ada dua. Yang pertama adalah bimautihim, dengan wafatnya mereka. Kita kan sering dengar ya, ada kiai fulan, ulama fulan meninggal. Hampir mungkin tiap hari atau tiap bulan ada ya ulama meninggal. Nah, itulah cara Allah untuk mencabut ilmu. Maka dalam hadis mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu secara langsung, Allah cabut dari hamba-hambanya, tidak. Jadi tiba-tiba kita jadi bodoh semua. Enggak, Allah enggak cabut dengan cara seperti itu. Tadinya kita hafal Quran, beberapa surat dari juz 30, tahu-tahu lupa semua kita, enggak begitu. Ya. Tadinya kita semangat duduk di majelis ilmu, tiba-tiba Allah cabut. Enggak punya semangat, bukan itu. Bukan begitu cara Allah ya mencabut ilmu. Tapi bagaimana caranya? Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman. Sehingga nanti suatu saat tidak lagi ada ulama. Allah wafatkan. Termasuk orang-orang yang senang mencari ilmu, Allah wafatkan. Nah, sehingga nanti akhirnya nggak ada lagi ulama, susah nyari ulama, susah nyari orang yang suka hadir di majelis ilmu. Maka teman-teman sekalian, selama ada orang yang ya punya ilmu, manfaatkanlah waktu kita untuk belajar thalabul ilm. Nanti ada saat di mana Allah cabut mereka. Bahkan mungkin kita, Allah cabut juga nyawa kita. Nggak ada lagi orang yang senang cari ilmu. Nah, itulah cara Allah mencabut ilmu. Akhirnya kalau udah habis semua, ya atau sangat sedikit, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang akan ya, menjadikan pemimpin mereka dari kalangan orang-orang jahil yang tidak punya ilmu. Maksudnya, ya orang yang baca Quran aja nggak bisa, itu nanti orang yang baca Quran nggak bisa, nggak pernah belajar Iqra misalnya atau huruf hijaiyah, sehingga baca Quran nggak ngerti. Hukum-hukum syarat dia nggak paham, bagaimana cara sholat jenazah dia nggak ngerti dan seterusnya. Tapi nanti orang seperti ini akan dijadikan pemimpin. Ada saat nanti seperti itu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Dia nggak pernah ngaji, tapi kemudian dijadikan pemimpin. Bahkan ya mungkin dari mulai dia lahir sampai dia dewasa, nyentuh Quran jarang sekali misalnya. Tapi justru nanti itu orang-orang yang akan diangkat menjadi pemimpin oleh manusia. Kala itu ya, kala para ulama udah Allah wafatkan, para pencari ilmu juga sudah tidak ada. Nah, maka apa? Pasuilu. Akhirnya mereka akan ditanya oleh orang-orang, oleh masyarakat, oleh warganya, oleh rakyatnya. Fa'aftau bighairi ilmin. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah, maka alhamdulillah kalau kita punya semangat untuk ngaji ya, semangat hadir di majelis ilmu. Ketika kita dimintai fatwa oleh seseorang, kita ditanya, nah kita akan bisa menjawab sesuai Quran dan Sunnah. Kalau kita nggak mampu, kita tanya orang yang lebih tahu daripada kita. Nah itu kan kadang di masyarakat gitu ya, teman-teman kita bertanya kepada kita, ini gimana sih, ini gimana sih. Kalau kita sering hadir di majelis ilmu kan kita, oh iya dulu saya pernah ngaji begini-begini. Oh kalau begini seperti ini. Oh kalau kita lupa tanya, Ustaz Afwan ada pertanyaan seperti ini, gimana jawabannya? Nah ini. Kalau udah nggak ada, wah repot. Nanti yang ada apa? Ya orang asal ngomong. Nah, jadi hukumnya kalau berzina dengan pacar suka sama suka gimana? Oh, nggak apa-apa, yang penting kan suka sama suka misalnya. Kan bahaya tuh fatwa seperti itu. Karena dia nggak tahu.
hukumnya berzina misalnya. Nah ini terus kalian ya. Nah itu yang pertama. Jadi nanti wafat, Allah mewafatkan para ulama, termasuk para pencari ilmu seperti kita ini akan semakin sedikit. Nah, tapi semoga kita senantiasa diberi ya, semangat oleh Allah dalam hati kita untuk cinta hadir di majelis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, au bikillatihim wa muzahamatihim bi aqwamin yaqisunal umura bi araihim. Atau yang dimaksud hilangnya ulama itu bukan diwafatkan saja, tapi semakin sedikit itu maksudnya. Ulama ada tapi semakin sedikit. Udah semakin sedikit, lalu mereka senang berkumpul dengan orang-orang, dengan suatu kaum yang lebih mengedepankan akal daripada Quran dan Sunnah. Nanti ada. Jadi dia ulama, dianggap ulama, tapi kumpulnya, nongkrongnya, kalau ibarat anak muda gitu, nongkrongnya bersama-sama dengan orang-orang yang mengagung-agungkan akal. Jadi tidak senang pada Quran dan Sunnah. Nah ini bahaya. Kalau ulama sudah bergaul, akrab mesra dengan orang-orang yang tadi mengagung-agungkan akal, itulah ya satu kondisi di mana ulama sudah hilang. Nanti mereka akan terpengaruh. Nah, makanya kata Abdullah bin Mas'ud di akhir perkataan beliau, ya summa yahdusu aqwamun yaqisunal umura bi araihim. Kemudian muncullah kaum-kaum yang menganalogikan atau mengkiaskan berbagai urusan dengan akal mereka, dengan ra'yu. Ara itu ra'yu, pendapat-pendapat mereka sendiri, tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Fayuhdamul Islamu wa yuslam. Saat itulah Islam menjadi hancur dan rusak. Karena orang ketika ngomong, ketika berfatwa tidak dari Quran dan Sunnah. Nah, maka kita berusahalah ketika akan mengatakan A, B, C, sebutkan ayatnya ini, dalilnya, ini sunnahnya. Jangan dibilang orang apa-apa dalil, apa-apa dalil. Ciri-ciri orang yang ilmunya masih cetek katanya selalu mengucapkan dalil. Nah, itu bahaya itu. Coba ada tuh orang begitu. Jadi ciri-ciri orang yang ilmunya masih rendah, kalau dia ngomong pakai dalil tuh ciri-ciri. Orang udah hebat itu nggak pakai dalil ngomongnya, nah, kan bahaya itu. Ada nggak orang ngomong begitu? Ada. Ngaco yang seperti itu. Tapi sayangnya tokoh begitu itu justru jadi panutan, ya kan? Jadi panutan. Maka hati-hati sekalian. Banyak tokoh-tokoh di negeri kita ini yang diidolakan oleh banyak masyarakat, tapi mereka kalau ngomong dengan akal pikirannya, tidak berusaha menyampaikan dalilnya. Maka kita sebaiknya ya teman-teman sekalian, berusahalah sebisa mungkin ketika akan menyampaikan sesuatu, menjawab sesuatu, berusahalah untuk sebutkan dalilnya. Supaya orang itu dekat dengan firman Allah, dekat dengan sunnah Rasulullah. Maka seorang ulama yang baik pasti begitu, menuntun umatnya begitu. Ini loh kata Allah, begini loh kata Rasul, bukan kata saya. Nah, tapi kalau dia enggak mengutip dalilnya, nanti orang akan terpukau dengan tokoh itu kan. Wah ini hebat betul ini, mantap ini, ya kiainya, ustadznya misalnya. Nah, itu ya, itu sebaiknya kita ya, ketika menyampaikan sesuatu berusahalah untuk tahu dasarnya, dalilnya. Walaupun kita dibilang ilmunya masih cetek, kalau orang masih ya mengutip dalil ilmunya masih rendah, nggak masalah. Kata dia rendah kan, nah, nggak ada masalah. Yang penting kita berusaha mengenalkan kepada umat apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Ya, kan kita udah ngaji, ya, dalilnya jelas. Ini kan semua yang kita bahas sama ayat Quran, hadis Nabi SAW. Nah, maka penting sekali. Nah, maka ini alhamdulillah ya. Jadi kita mengkaji kitab, ya, berusaha untuk yang jelas, kitabnya jelas, dalil-dalilnya jelas disebutkan. Gitu. Ini akan menambah ilmu buat kita dan menambah mantap kan. Oh ini ketika kita akan menyampaikan kepada orang, ini loh ada dalilnya, ada dalam kitab ini. Maka alhamdulillah nih antum punya kitabnya kan.
Nah, ini saya kira sesuatu yang sangat baik ya. Nah, ini teman-teman sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu yang dimaksud apa tadi? Para ulama semakin sedikit tadi ya. Lakin zahabu ulamaikum wa khiyarikum, itu maksudnya. Terus nanti akan muncul orang-orang yang sering mengagung-agungkan akal mereka, ngomongnya pakai akal, ya, bahkan mereka dengan akalnya bertentangan dengan dalil atau berusaha untuk menjauhkan umat ini dari dalil ya, dari Quran dan Sunnah. Maka ada satu pernyataan, ketika antum berusaha untuk nanya dalilnya mana, dalilnya apa, itu udah bagus sekali. Ketika antum mendapatkan satu hal gitu ya, antum baca artikel, ada penjelasan gini, tapi antum mikir ini dalilnya mana ya? Ketika antum begitu mikir, antum itu udah di atas jalan yang benar. Tapi kalau antum baca suatu artikel sama sekali gak ada dalil, antum udah puas. Orang gak ada dalil sama sekali, orang dibahas perkara-perkara penting dalam agama, wah berarti kita masih jauh tuh. Nah itu, maka kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan suatu bacaan atau ada khotib ceramah di atas mimbar, khutbah Jumat misalnya, ngomong bla 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 bla, wah informasi banyak sekali. Tapi kok nggak pernah ngutip hadis Rasul ya, nggak pernah ngutip ayat Al-Quran ya. Dalilnya apa ya? Nah ketika antum mikir begitu, antum udah. Artinya kita alhamdulillah sudah berada di atas jalan yang benar. Tapi kalau kita nggak peduli, apalagi kita nggak senang kalau ada khotib menjelaskan satu perkara, lalu dia bilang qala Allahu azza wa jalla begini. Jelasin dikit lagi qala Rasulullah SAW. Udah ini khotibnya turun aja deh, membosankan. Nah, itu bahaya tuh. Ya, kalau kita nggak senang mendengar khotib, padahal khotib itu setiap kali perkataannya selalu pakai dalil. Tapi kita nggak senang, wis ngantuk wae lah. Nah, ini bahaya itu. Nah, jadi hebat enggaknya seseorang itu dilihat ya, dari apakah dia berkata dengan dalil atau tidak. Kalau pakai dalil berarti nggak hebat gitu. Tapi kalau dia ngomongnya nyerocos kemana-mana, ngutip tokoh ini dan itu, wah itu mantap. Nah itu bahaya. Tapi kalau kita sebaliknya, ketika ada khatib penceramah ngomong pakai dalil A, dalil B, hadis Rasul, ayat Quran, wah kita senang. Kita jadi nyaman gitu. Tenang kita, oh iya. Nah, tapi ketika ada khatib ngomong ngelantur kemana-mana, nggak jelas dalilnya, kita nggak suka. Ini apa sih ini? Ceramah kemana-mana, nah itu bagus. Nah ini, karena urusan agama itu jelas sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Tinggal bagaimana kita mengenalkan kepada umat tentang firman-firman Allah itu dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi sayang di zaman kita sekarang ada memang tokoh-tokoh yang begitu. Tadi yang tokoh-tokoh perusak agama itu tadi, ketika dia mengatakan ya, apa-apa dalil. Nah, lalu dia bilang sebenarnya apa yang ada di kepala kita, ya, ada di pikiran kita, di otak kita itu. Nah, kalau menurut kita, menurut akal kita baik, itu pasti ada dalilnya, pasti baik. Nah, jadi nggak usah nanya-nanya dalil. Selama menurut pikiran kita baik, itu pasti baik. Ini bahaya kata-kata itu, bahaya lah. Apakah benar segala sesuatu yang menurut akal kita baik pasti baik menurut Quran dan Sunnah? Benar nggak? Tidak benar. Karena apa? Dalam diri kita selain ada akal, ada hawa nafsu. Seringkali akal bisa kalah dengan hawa nafsu. Yang jelas tidak semua apa yang dinilai baik oleh akal baik pula menurut dalil syara. Belum tentu. Tapi sayang ada tokoh bilang begitu. Nah ini, jadi hati-hati. Apalagi menghina orang yang kalau menyampaikan apa-apa pakai dalil ini dan itu. Nah ini itu merusak. Orang seperti itu merusak. Ikhwas sekalian. Nah, maka ini disebut contoh ya. Kata si penulis yang muallif kitab I'lamul Anam. Contoh misalnya, jadi ada orang di Sudan, orang Sudan nih, seorang doktor, namanya Dr. Hasan Turabi. Dia seorang profesor di Al-Jami'ah As-Sudaniyah ya, di kampus Sudan. Lalu dia berpendapat tentang turunnya Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Dia berpendapat tentang turunnya kelak Nabi Isa di akhir zaman. Nah,
Lalu dia mengingkari, nggak mungkin lah Nabi Isa kok bisa turun, nggak mungkin katanya. Jadi ini seorang profesor, doktor di perguruan tinggi negeri di Sudan. Namanya tadi Hasan At-Turabi. Dia bilang nggak mungkin. Nah, lalu kata orang-orang, kaifa tungkiru hadisan mutawatiran? Bagaimana mungkin engkau mengingkari hadis mutawatir? Turunnya Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih Isa Ibnu Maryam di akhir zaman nanti untuk memerangi Dajjal, itu hadisnya mutawatir, kuat sekali hadisnya. Kok diingkari? Apa jawaban Hasan Turabi ini? Dia bilang, ana la unakisu al-hadisa min haitsu sanadi. Saya tidak mendiskusikan, saya tidak mempermasalahkan hadis dari sisi sanad. Oke lah, mungkin hadis itu mutawatir. Tapi yang saya persoalkan adalah karena peristiwa itu bertentangan dengan akal. Menurut akal nggak mungkin orang yang udah diambil kok bisa diturunin lagi. Menurut akal dia katanya. Nah ini bahaya, ini tokoh. Kata dia nggak masuk akal. Kalau nanti Isa akan diturunkan lagi, nggak masuk akal. Nah, padahal dalilnya jelas. Nah maka pikiran orang ini, Dr. Hasan Turabi ini, dia mengagungkan akal, mengabaikan dalil. Nah, orang yang seperti ini berbahaya. Banyaklah tokoh-tokoh di kita juga banyak ya. Maka hati-hati, jangan tertipu oleh kehebatan retorika mereka yang sebenarnya lagi memalingkan kita dari dalil Quran dan Sunnah. Nah, ini ikhwas sekalian. Nah, kalau begitu yang terjadi ya banyak orang mengukur, membuat standar kebenaran itu berdasarkan akalnya. Nah itulah nanti lambat laun Islam akan hancur, Islam akan rusak. Nah yang dimaksud rusaknya Islam, hancurnya Islam itu bukan Islam hilang, bukan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya banyak orang-orang Islam yang bingung atau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah saat dimana Islam dianggap hancur. Kalau Islam itu sendiri akan Allah jaga sampai kiamat, akan ada. Islam nggak akan hilang, agama Islam. Syariat Islam nggak akan hilang. Yang hancur, yang rusak itu ya umatnya. Jadi banyak umat merotoli, meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Nah ini. Maka ketika kita berpaling kepada jalan di luar jalan Quran Sunnah, kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya apa yang terjadi? Nah nanti lepaslah dari kita syariat Islam secara perlahan-lahan. Ikatan keislaman kita ya, tunqadu urwatan hatta la tabqa minhu syai'un, akan hilang sedikit demi sedikit sehingga nggak ada yang tersisa. Jadi kita udah nggak semangat lagi jalanin Islam. Ya. Ilmu-ilmu Islam, hukum-hukum syarak kita tinggalkan satu-satu. Nah itulah nanti rusak. Orang jauh dari syariat Islam. Nah itulah saat dimana Islam, yang dimaksud Islam hancur itu begitu ya. Orang nggak ada lagi yang peduli dengan bahwa riba itu haram misalnya, contohnya. Jadi orang semua anggap sekarang riba itu nggak apa-apa. Udah hilang tuh. Padahal itu jelas. Allah haramkan riba ya, ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba. Tapi orang udah nggak peduli, nggak apa-apa. Gimana lagi sekarang susah? Ya, semua harus terpaksa kita bertransaksi dengan transaksi ribawi kan begitu. Nah, jangan pacaran. Kalau nggak pacaran, kapan saya bisa nikah misalnya? Nah, jadi orang mengabaikan hukum-hukum Islam. Tadi dalam konteks anak muda cari istri, ya terpaksa harus pacaran. Kenapa? Kalau nggak pacaran, kapan saya bisa dapat pasangan hidup saya? Padahal misalnya hadis Nabi jelas mengatakan, ya, jadi janganlah salah seorang di antara kalian la yahluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah sesekali salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan wanita kecuali ada mahramnya misalnya. Tapi banyak anak muda sekarang nggak peduli itu. Nggak peduli itu misalnya. Nah terus ketika pacaran pegang-pegangan tangan,
Wah kalau nggak gini gimana bisa buat ikatan katanya. Wah hilang tuh syariat Islam. Padahal Nabi pernah mengatakan bi ayut ana ra'su ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamusa imra'atan la tahillu lahu. Ya, ditusuk kepala salah seorang kalian di antara kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya misalnya. Dan masih banyak hal lain yang lepas dari diri seorang muslim syariat Islam. Pelan-pelan lepas. Nah ketika semua orang Islam pada umumnya begitu, nggak peduli dengan syariat Islam, saat itulah Islam hancur. Yang dimaksud hancur, tadi banyak di antara kaum muslimin tidak peduli dengan syariat Islam, dengan petunjuk Islam. Na'udzubillahi min dzalik, ya kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu. Maka ikhwan sekalian mari ya kita kuatkan iman kita, ya kuatkan keterikatan kita kepada Quran dan Sunnah. Jadi kita selalu bertanya pada diri, aduh ini boleh enggak ya? Bagaimana ya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, boleh atau tidak? Nah, kita selalu dikontrol oleh Quran dan Sunnah. Karena itulah pedoman kita. Kalau begitu, maka insya Allah kebaikan akan selalu membersamai kita. Nah ini teman sekalian, saya kira ini yang bisa kita bahas. Maka ini kata saya Al-Utsaimin, Syekh Saleh ya bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, kata beliau, dalil terakhir ini ya, menunjukkan bahwa kita harus senantiasa berusaha dekat dengan para ulama, dekat dengan ilmu, terikat dengan ilmu. Nah, kedekatan kita dengan ilmu, kedekatan kita dengan para ulama, itulah yang akan menyelamatkan kita. Oleh karenanya, fayakunu iltizamul Islam wajiban. Nah, ilmu itu maksudnya ya Quran dan Sunnah, dan ini merupakan pedoman dasar dalam Islam. Maka ketika kita ingin selamat, ingin supaya Islam ini bangkit, tidak ada caranya kecuali kita berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Nah, maka dengan demikian apa yang kita bisa pahami, berpegang teguh kepada Quran Sunnah, berpegang teguh kepada Islam, itu adalah suatu kewajiban. Karena dengan itulah kita akan selamat. Karena dengan itulah kita akan selalu berada di atas kebaikan. Nah, ini artinya berislam itu adalah sesuatu yang wajib, perkara yang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang. Jadi saya kira ini teman sekalian apa yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Ya. Selebihnya ini jam berapa? Jam 10 kurang 5 ya. Ada waktu sedikit, barangkali ada di antara antum yang mau bertanya, kalau silakan. Ya silakan Mas Fajar. Kalau menuju munculnya Dajjal itu nanti kan ulama-ulama akan dicabut-cabut sehingga manusianya rusak. Ya. Dan tapi mungkin bisa digambarkan adanya jalan itu ada laki-laki yang melakukan zina. Ada orang yang mengganggu anak minimnya itu gimana ya? Apakah sahih? Hadisnya sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, keluar dari topik sendiri. Beberapa hari yang lalu kan saya membaca dalam masalah surat yang dibaca ketika dia lahir. Itu sama dengan yang dibaca ketika surat Fatihah, Al-Kahfi dan Al-Ikhlas. Apakah itu benar? Hadisnya ya. Baik, syukran Mas Fajar ya. Yang pertama, hadis yang menceritakan bahwa kelak nanti di akhir zaman ya, ketika Dajjal akan muncul, kehidupan manusia tambah rusak ya. Karena ulama tidak ada, orang yang tahu ilmu sudah ya, berkurang sangat sedikit. Akhirnya ya banyak perbuatan-perbuatan menyimpang secara terbuka. Maka dalam hadis katakan begini. Satat taba'anna sunanal ladina mangkana qablakum. Kelak nanti kalian itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang kaum sebelum kalian. Ya.
sibran bi sibrin, ziraan bi zirain. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Kita akan mengikuti kebiasaan kaum sebelum kalian, maksud orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang kafir. Nah, dalam satu riwayat katakan hatta law dakhalu hujra dubbin la dakhaltumu. Bahkan ya, ketika mereka masuk lubang dob, ya dob itu kadal gurun gitu ya, yang orang sering menerjemahkan biawak gitu ya, sampai orang-orang kafir itu masuk ya ke lubang kadal gurun, atau katakanlah ya tadi ya, masuk ke lubang kadal, kita ikut masuk juga. Sampai seperti itu. Artinya sampai ketika mereka melakukan suatu kerusakan, kita ikut melakukan kerusakan itu juga. Dalam satu riwayat demikian. Dalam riwayat yang lain dikatakan sampai bahkan ya, mereka akan berzina. Mereka akan berhubungan suami istri di tempat-tempat terbuka kelak nanti. Di akhir zaman seperti itu. Orang nggak malu lagi. Orang kafir ada nggak berhubungan seks di ruang publik? Ada nggak mereka? Banyak. Orang Islam mungkin nggak ada. Tapi suatu saat nanti kita akan ikut. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Nanti akan sampai seperti itu. Semua kerusakan mereka kita ikuti. Ya itu. Jadi memang benar hadisnya itu sahih hadisnya. Buktinya banyak sekali. Coba misalnya, contoh mengadakan perayaan ulang tahun, menyambut tahun baru. Nah, bahkan menyambut apa, hari Halloween ya. Valentine ya, yang ya. Bahkan Halloween yang dulu nggak dikenal kan sekarang udah mulai orang beli aksesoris Halloween itu kan. Bahkan mau dirayakan juga di Indonesia kan, ada komunitas yang merayakan hari Halloween. Ngapain? Padahal mereka orang Islam. Nah itu nanti ikut-ikutin, semua diikutin. Itu tambah rusak. Kenapa? Karena orang jauh dari ilmu. Banyak orang nggak ngerti. Karena apa? Mereka nggak pernah hadir majelis ilmu seperti ini. Nggak pernah buka-buka kitab hadis. Nggak pernah mencoba memahami ayat Al-Quran. Jadi banyak yang aneh. Ketika kita ingatkan, oh ada toh. Gitu ya. Jadi ada. Dia seorang guru di sebuah lembaga pendidikan Islam. Dia nggak tahu, ya, ternyata ngobrol berdua-duaan dengan wanita itu nggak boleh, dia nggak tahu. Baru tahu saya dikasih tahu, padahal dia sudah profesinya seorang guru. Oh ada toh larangan berdua-duaan dengan wanita. Oh ada toh larangan berpegangan dengan wanita yang bukan mahram. Dia baru tahu, padahal dia seorang guru. Nah, coba bayangkan. Bagaimana orang awam, ya. Nah, jadi ini menunjukkan ilmu, ya, itu semakin sedikit orang senang kepada ilmu. Nah, ini banyak orang nggak ngerti. Nah itu. Jadi itu Mas Fajar ya. Nah, kalau banyak orang nggak ngerti, aja mereka menyimpang. Maka dikatakan di sini, ya kata saya bin Bas ya. Fakun ala tariqi walau muktasidan ma'al abraril muktasidin khairun min an yasluka turuqal munharifah anil huda li'annaha tudilluhu wa tub'iduhu anillahi azza wa jalla. Jadilah engkau berjalan di atas jalan yang sesuai dengan sunnah. Merasa cukup udah. Pokoknya saya ikuti Quran sunnah. Jadilah orang yang seperti itu. Dia merasa cukup dengan Quran dan Sunnah. Bersama siapa? Bersama orang-orang baik yang merasa cukup dengan Quran Sunnah. Jadilah kalian seperti itu. Itu lebih baik. Khairun min an yasluka turuqal munharifah anil huda. Lebih baik daripada ya, orang-orang yang menempuh jalan yang menyimpang dari petunjuk Allah. Kenapa? Li'annaha tudilluhu wa tub'iduhu anillahi azza wa jalla. Karena kalau kita ngikutin orang-orang yang menempuh jalan selain jalan Quran Sunnah, itu akan membuat kita sesat dan semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cukuplah kita, jadilah kita menjadi orang yang merasa sudah sangat cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak perlu lagi ke jalan-jalan lainnya. Nah, tapi sayang tadi banyak orang Islam sendiri banyak belajar Islam itu kepada orang kafir. Sebagian orang yang dapat beasiswa ke Amerika, ke Jerman, ke Belanda, ke Perancis dan lain sebagainya,
Belajar apa? Islamic Studies kan, studi tentang Islam. Yang ngajar siapa? Ternyata profesornya bukan orang Islam. Ngajarin tentang bagaimana kita bisa belajar baik tentang Islam sementara guru yang ngajarin kita sholat aja enggak. Ya, hidupnya sehari-hari mabok. Ya, ke diskotik kalau lagi stres dan seterusnya. Kok kita belajar Islam kepada orang seperti itu? Atau walaupun secara attitude baik ya, secara etika dia baik di masyarakat. Tapi ya kalau dia bukan Muslim, tidak sepantasnya kita belajar tentang Quran Sunnah kepada orang yang bukan Islam. Ya, itu. Maka belajarlah kepada orang-orang yang Muslim juga, yang tahu manhaj yang benar, ya, manhaj para sahabatnya, para ulama yang saleh, salafus saleh. Yaitu Mas Fajar yang pertama itu ya. Jadi betul hadis. Yang kedua, membaca surah dalam sholat ba'diyah maghrib sama dengan sholat sunnah fajar. Ya, sholat sunnah fajar Rasul sering membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Walaupun nanti di riwayat yang lain kadang juga membaca surah lain kadang-kadang, tapi sering membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, ada juga yang kalau yang pernah kami baca, saya baca, jadi Rasul kadang-kadang sholat maghrib ya. Sholat maghribnya kadang-kadang membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas setelah suratul Fatihah. Nah, itu yang pernah saya baca. Nah, itu hadis yang pernah saya baca. Sementara yang sholat sunnah ba'diyah maghrib, Rasul selalu membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nah, saya belum mendapatkan dalilnya, tapi bisa jadi benar, wallahu taala alam. Nah, ini informasi lah buat saya. Jadi antum pernah baca ada hadis yang menyatakan Rasulullah membaca surah dalam sholat sunnah ba'diyah maghrib, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Saya kira ini jadi ilmu ya buat kita semua kalau memang betul hadisnya. Yaitu. Tapi kalau antum tanya apakah hadisnya sahih atau tidak, sementara Allah alam saya belum tahu ya, apakah hadisnya sahih atau tidak. Yeah. Ya, silakan kalau mau. Yang tadi yang salat fajar, hadis itu Rasulullah biasa membaca surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ya. Itu kan cuma pendek Ya. Bagaimana pahalanya lebih besar mana kalau kita membaca suratnya itu yang panjang? Dalam sholat sunnah fajar. Oh, Ya. Itu lebih pahalanya lebih banyak. Yang Mana? panjang apa yang sesuai hadis tapi pendek. Ya. Ya, terima kasih Pak Lukman. Mengikuti petunjuk Nabi itu lebih baik. Inna khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau petunjuk Nabi ya, mengatakan bahwa beliau kalau sholat sunnah fajar membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas setelah suratul Fatihah ya, di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, maka itu yang terbaik. Kalau kita panjangin menjadi enggak baik karena menyelisihi sunnah Rasul SAW. Itu. Sama Rasul mengatakan bahwa tidak ada sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Artinya setelah azan subuh tidak lagi ada sholat sunnah kecuali 2 rakaat sholat sunnah fajar. Kecuali nanti sholat sunnah ba'diyah sholat sunnah tahiyatul masjid itu lainnya. Katakanlah kita masuk ke masjid, sebelum azan kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu kemudian azan, setelah azan subuh kita sholat. Jarak antara azan dan iqamah katakanlah cukup panjang 20 menit. Nah, kalau kita sudah sholat sunnah fajar 2 rakaat ya sudah, nggak perlu sholat lagi meskipun masih banyak waktu. Karena kata Rasul tidak ada lagi sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Nah, dulu ada seseorang yang setelah selesai sholat sunnah fajar dia sholat lagi. Lalu ditegur oleh seorang ulama kala itu. Ya, ditegur. Kenapa kamu sholat lagi? Nah, lalu yang ditegur itu ngomong, apakah karena saya sholat saya akan masuk ke dalam neraka? Apakah karena sholat saya akan masuk ke dalam neraka? Bukankah sholat itu satu kebaikan? Nah, lalu kata ulamanya itu, bukan karena sholatmu yang menyebabkan engkau masuk neraka, tetapi karena engkau menyelisihi sunnah nabimu.
menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Itu yang menyebabkan engkau masuk neraka. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang apa? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Karena apa? Karena kelak dia akan tertimpa azab di dunia, antusibahum fitnah. Fitnah maksudnya menurut sebagian mufassir azab di dunia, au yusibahum azabun alim. Atau nanti dia kelak akan tertimpa azab yang pedih. Kapan? Di akhirat. Sebab apa? Menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Nah itu Pak Lukman. Jadi tentu saja lebih baik kita membaca surah yang sesuai dengan sunnah Rasul. Walaupun secara logika kan baca Al-Quran lebih banyak, lebih bagus. Bahkan dalam hadis ada man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanatun bi asri amsalihah. Iya, tapi konteksnya lain. Jangan digatuk-gatukan gitu ya. Karena Rasul tentu tahu itu, tapi prakteknya Rasulullah ketika sholat sunnah fajar, beliau seringnya membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ya, surah Al-Ikhlas. Ya, itu Pak Lukman. Ketika Rasulullah masih hidup, itu dimarahi nggak kira-kira? Kalau baca selain itu? Enggak ada riwayat yang menjelaskan soal itu. Misalnya, setidaknya sampai detik ini saya tidak pernah membaca, misalnya ada kasus di mana sahabat membaca surah yang panjang, lalu oleh Rasul ditegur. Nah, saya belum pernah membaca ada riwayat seperti itu. Tapi yang ada, Rasul menyuruh kita untuk sholat ya, 2 rakaat khafifatain. Khafifatain itu yang ringan. Itu sholat sunnah fajar itu yang ringan. Makanya kata Aisyah, beliau itu bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas itu. Wallahu ta'ala. Ya, silakan. Ya. Oh, terus dikebiri. Pal kucingnya bagus gitu ya. Dibuang sayang gitu ya. Nah. Mengebiri ya, biasanya yang dikebiri jantan ya, pejantan ya. Atau betinanya juga? Dister ya. Ya. Bapak-bapak dari ikhwas sekalian, ya. Kalau di manusia kan apa namanya vasektomi, tubektomi ya gitu ya. Yang saya nggak tahu yang vasektomi laki apa perempuan tuh. Ibaratnya kalau perempuan disterilkan, laki-laki di apa ya? Ya intinya supaya tidak bisa punya anak kan gitu. Atau KB lah gitu ya. Nah, tapi ini kasusnya ke kucing. Nah, kucing. Nah, ya. Baik, pertama saya akan sampaikan tentang hukum KB bagi manusia dulu ya, bagi manusia. Kalau KB yang dilakukan oleh manusia itu alasannya karena khawatir banyak anak, khawatir miskin, ya itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya, jelas sekali ya, dilarang karena janganlah kalian takut miskin. Yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah disebabkan karena orang-orang lemah yang kalian asuh. Jadi semakin banyak orang lemah yang jadi tanggung jawab kita, rezeki akan semakin mudah. Atau kalau dalam istilah Jawanya, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Itu sebenarnya ada benarnya juga. Karena tadi innama turzakuna wa tunsoruna bidu'afaikum. Kata Nabi begitu. Manusia, maka orang melakukan KB disebabkan karena khawatir miskin, nah itu tidak boleh. Walaupun memang ada sebagian orang membolehkan ya, sebagian orang membolehkan. Nah, karena kita nggak boleh juga meninggalkan generasi yang lemah. Itu nggak ada ayat yang mengatakan bahwa kita nggak boleh meninggalkan generasi kita yang diafa itu lemah. Lemah dimaksudnya apa? Sebagian orang menafsirkan lemah ekonominya, lemah pendidikannya. Nah, sementara sebagian orang mengatakan lemah ilmunya, lemah akidahnya. Jadi jangan meninggalkan generasi yang lemah akidahnya, lemah ilmunya. Kalau soal ekonomi, soal yang lain-lain,
Nah itu gampang. Orang kalau udah kuat ilmunya, kuat akidahnya, gampang itu. Nah, ya, ada yang mengatakan tadi berarti sama dengan ya aborsi gitu ya, sama membunuh. Tapi sebagai ulama enggak. Kalau bahkan aborsi pun ya kalau memang ada azal tahu azal ya, azal itu berhubungan suami istri tapi tidak ditumpahkan di dalam istri ya, di luar itu azal. Itu kutailah ya, kutai pembunuhan kecil gitu ya. Tapi ya enggak ada masalah karena dulu para sahabat juga melakukan, enggak ada masalah. Ya kalau mau KB begitulah cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Yang terbaik seperti itu, azal itu. Nah, itu KB boleh. Tapi kalau tadi tubektomi, vasektomi dan seterusnya, disterilkan gitu rahimnya, karena khawatir miskin, nah itu ini dalam konteks manusia itu enggak boleh ya, menurut sebagian besar ulama. Nah, lalu bagaimana kalau kucing? Nah, ini kan kucing yang ditanya ini. Alasannya apa? Beranak pinak banyak sekali, merepotkan. Nah sebenarnya ya kita kan bisa berbagi sama orang. Kalau punya anak kasih ke orang. Ya, tidak perlu disterilkan gitu ya, tidak perlu disterilkan. Nah itu, apalagi kalau dipotong kelaminnya lebih parah lagi itu ya. Nah itu penyiksaan namanya ya, penyiksaan. Jadi menghilangkan fitrah. Ya lebih baik. Kalau kita senang kucingnya sayang kalau dibuang, sayang kalau dilepas gitu ya. Tapi itu punya anak produktif banget kucingnya. Itu gimana? Ya jalannya ketika dia punya anak bagilah sama orang. Kan banyak juga orang senang kucing kan. Ya gitu. Nah, itu lebih baik daripada dia melakukan sterilisasi ya, disterilkan. Allah taala. Ya itu Pak Wika. Baik, teman-teman sekalian, cukup ya sampai di sini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan yang akan datang. Mudah-mudahan keadaan kita lebih baik ya dari sekarang dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum waktu saya kembalikan ke pembawa acara, saya akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.